Sebelum kita merayakan Nyepi, setiap desa mempunyai dresta namanya tradisi. Ya. Ada yang mengadakan pelastian ke laut, ada juga ke sumber mata air. Mala asti itu dari dua kata. Mala itu kekotoran, kotoran secara fisik maupun secara pikiran, dan asti itu penyucian, pembersihan. Pada saat proses inilah kita bersih-bersih dulu secara fisik, lingkungan, ya, juga melalui upacaranya, secara spiritualnya. Dan sesudah bersih, para dewa inilah nanti ngamet merta namanya. Merta adalah sumber kehidupan yang nanti sesudah diupacarai, habis melasti kembali ke pura, periangan masing-masing, dihaturkan sesajen lagi. Itulah yang nanti dipercikkan kepada sama semua umat. Bahin, maro yo. Kakak lanang-lanang. Nggih, margi malu. Good morning. How are you? Where you come from? Ukraine. That's a long way. How's your holiday in Bali? Good. You know where you're going? I go in the... This is stopping. That's for Holy Spring up there. You can have a walk on the hill. Have a nice holiday. Boleh penuhin. Karena ini kepentingan universal sebenarnya, bukan hanya untuk Bali ya. Di dalam konteks upacara itu nggak ada untuk Bali, untuk Jawa. Itu untuk Buana Alit dan Buana Agung. Jadi Buana Alit itu kita manusianya, mikrokosmosnya. Buana Agung itu alam secara universal. Jastu, sabar malu, acat. Ada 3 sifat yang menjadi penggerak kehidupan kita ini. Sifat buta, kala, dan dewa. Sifat buta itu sifat yang malas, ya, kurang aktif lah dalam kehidupan. Kalau kala itu seperti binatang, dia aktif tapi tidak terkontrol. Sifat dewa inilah yang bisa mengontrol, memberkati, melindungi. Jadi yang penting dalam hidup ini adalah keseimbangan. Keseimbangan itu adalah melalui kontrol. Sebab 3 sifat buta, kala, dan dewa ini tidak bisa terpisah dia. Satu tidak ada, semua tidak ada. Dan manusia saja yang bisa mengatur semuanya. Itulah kelebihan ciptaan Tuhan terhadap manusia, karena mempunyai budi, akal. Dan di dalam diri manusia pun kita juga harus kontrol keseimbangan.
Karena out of control ini ya yang menjadi distraktif dia. Ya begitulah sifat daripada buta kalem yang tidak terkontrol. Dan nyepi ya sudah tidak boleh ada kegiatan. Sama dengan kita habis kerja keras terus kita istirahat. Ya. Kalau memang tidurnya nyenyak betul, pasti waktu bangunnya merasa segar, merasa enak rasanya. Karena saat kita tidurlah semua elemen itu memperbaiki dirinya. Saat nyepilah alam mengadakan pembenahan diri sebenarnya. Nah, walaupun hanya 1 hari di dalam setahun itu memberi dampak secara makro dan mikrokosmos yang luar biasa. Sadar atau tidak sadar, vibrationnya itu sudah di nafasnya alam itu. Ternyata hidup ini sebenarnya sederhana sekali ya. Bila mana kita dapat merenunglah sesaat. Kau apa? Cái bò bọ ấy. Thực hiện nó chọn nhạc luôn.
Jauh, Meksiko. Saya Saya tinggal di Sungai Utik. Kita diwariskan untuk menjaga hutan itu turun-temurun. Kalau di peta itu luasnya wilayah Sungai Utik ini 9.454,54 hektar. Kalau Sungai Utik ini ada beberapa wilayah. Kalau ini yang dinamakan Kampung Taro ini hutan keramat. Yang dibahasakan Indonesia itu hutan lindung. Yang ke bawah sini itu Kampung Ndor Kerja itu hutan produksi. Di sini saja kita yang untuk buat bahan bangunan segala itu. Yang ini Kampung Galau itu untuk cadangan. Yang kuning ini kawasan pemanfaatan. Untuk carian tuh di sini. Kalau yang ini kampung pemukiman. Ini kan kalau pesanan dari leluhur yang punya wilayah ini, siapapun yang masih tinggal di sini di wilayah Sungai Utik ini dia yang punya wilayah sini. Apapun yang ada baik di hutan di mana itu kita yang punya. Makanya sampai sekarang kita mempertahankan ini. Terima kasih untuk dusun kita yang sudah madak ke kita, terutama tadi madak pengawa. Kita tu bawa lemah itu, lapan kita bawa lemah itu buka nama ada. Nyom buka kena beli ketua rumah itu ya pegawai tadi kita bersyukur. Ya udah cuman badadian harap dia gerainya main ngawan yang rupa ini kita itu bujur ruas kita itu gerainya main kita ke kalau main itu depan unggus semua alatnya tadi kita anak takut enam duli ke tuan nadai ini bawa keliko kita nadai lawannya teh udah bisa disiap untuk kita gawa. Kita semua ada di hutan, dari obat-obatan, ada ritual, apa kita tinggal ambil dari hutan, sayur-sayuran kita tinggal petik, ya kita makan gitu yang ada di hutan. Ya Sungai Utik, ya supermarket. Ada aturan juga untuk tiap orang tidak bisa menebang sembarangan tanpa izin atau tanpa musyawarah dengan masyarakat. Kita sepakat satu orang bisa menebang 1 tahun itu 3 pohon. Itu pun kita tidak lakukan itu karena dulunya kan ada illegal logging apa. Tidak semena-menanya kita mau membabat hutan seperti itu. Kalau menurut saya, kalau kepercayaan yang dulu itu, yang lama itu tidak dipertahankan, semua budaya atau tradisi itu hilang semua, termasuk menjaga hutan. Karena kita pengalaman juga melihat dampak dari illegal logging. Seperti desa-desa tetangga, semua hasil hutannya itu diambil, hutannya dibabat, ya habis, kita tinggal gigit jari nanti. Kita tidak punya wilayah lagi, tidak bisa berburu, tidak bisa berladang. Airnya juga keruh. Tapi kita dari masyarakat Sungai Utik tidak mau melepaskan wilayah ini. Yang kita rasakan, kita masih bisa berburu, masih punya hutan, sumber air kita juga bagus, tetap terjaga. Karena dia di hutan itu dari mata air juga. Air itu juga sumber kehidupan kita juga.
Kalau masalah berburu, ada sesuatu yang tidak bisa diburu, seperti rangkong, termasuk kalau ada orang hutan, segala itu tidak boleh. Kalau sejenis babi, rusa, kijang, termasuk kancil gitu, yang bisa diburu. Kalau hutan keramat itu tidak boleh ditebang, tidak boleh diladangi semua itu, tidak boleh diambil. Hutan keramat itu banyak macam-macam, seperti ya kuburan, di situ kayu-kayu yang besar atau yang sangat sakral di situ, sumber mata air juga. Makanya perlu kita jaga juga di situ. Coba cari tua tuh ikan. Mutai mudah, oke suka jelung mudah. Atau ya memar mutai. Kati apa ada jangguan mu kati sini joto dah. Ya lo dapat kok tidak. Tak kuat gapai ini tua air. Baru si umur aku lebih 80 lebih itu umur apa ya. Mudahnya oleh mau gawai itu lah. Gawai itu pesta panen, kita syukuran lah gitu, seperti itu. Mulai panen kemarin tuh dari Februari sampai bulan Mei ya. Kalau dibanding tahun lalu itu lumayan lebih banyak lagi. Kami di sini ada masuk agama. Jadi pergilah pengabang data ya kedundang kita ya kedamai kita yang mau pedara. Ya nak damai bisi data pergilah. Nya perlu kita layan, perlu kita para. Bekas lama lah kita itu. Kita semua itu nak kalah nak marah orang. Malam pergilah, te orang lagi mayo. Kita suruh mah tu nak gue tino. Marah orangnya, mengirup. Jadi bekas semua kita gila. Kita tahu belah marah makanya. Aku ke bala ke wow bas selain no laki. Anak kalau ke ngelak kura tuai deh.
dikatakan apa janggut, ya tanah adalah ibu, air adalah darah. Ketika tanah itu habis, tumbuh-tumbuhan itu tidak ada yang menghasilkan biji. Itu perlu kita jaga. Bukannya moto. Di punya kanyok ya. Di kanyok tukana raja swa pantan ini alam. Kalau guru mana itu yang sekolah kerja kanan. Yang kanyok ya. Jadi apa tadi? Memang tahun. Kanyok ya punya. Mana tubuh magang, mana tubuh terus tubuh buru. Ini kalau semua tubuh satu sudah kena. Oleh anak kita. Ini kita mandi itu dari belas mote, kita kenal lemak, kita lecak, kita mudah. Contoh ya, itu hari aku mudah. Boleh tadi boleh beli, biasa boleh hari duit, ringgit, uang begitu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan untuk kita sekalian tentang sebuah persoalan yang sedang dan kita hadapi, yaitu masalah bumi kita. Paus Fransiskus lewat ensikliknya yang berjudul Laudato Si, terpujilah Engkau, yang membahas tentang perawatan rumah kita bersama, perawatan bumi kita ini. Bumi ini kita sedang sakit karena bumi kita ini berubah. Kita harus kembali mencintai, menjaga alam kita. Kita menjaga bumi kita, tumbuhan, hewan, dan tanah kita, agar bumi kita ini mengalami kesejahteraan. Jadi kita harus mengalami pertobatan ekologis. Waktu pertama kali saya datang ke tempat ini, belum ada listrik dan juga akses transportasi juga sangat sulit. Dari segi penerangan juga, kebanyakan mereka memakai genset, ada juga yang memakai pelita. Kami juga merasa stres juga untuk mengurus generator ini, karena sekitar sini saja itu sekitar ada 50 generator yang bunyi semalam. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana polusi yang terjadi dan juga suara bising yang sangat mengganggu. Mulai saat itu muncul saja ide, kira-kira bagaimana kalau misalnya kita pakai energi yang lain. Kira-kira di sini apakah ada sungai atau tidak? Terus mereka memberitahu bahwa ya Romo ada. Di sini ada sungai. Kalau itu kita bisa buat listrik, tenaga air di sini. Sehingga nanti tidak lagi sulit seperti ini. Terus nyalanya paling tidak bisa sampai pagi sehingga kita lebih banyak menikmati penerangan. Ini memang hal yang baru, kenapa kita tidak bisa mencobanya. PLTMH ini kita kembangkan ya karena kita juga sebagai anggota gereja, dan dalam gereja sendiri juga sudah ada himbauan, ada ajaran tentang bagaimana kita menjaga lingkungan hidup. Ada juga sabda Tuhan
ya, khususnya dalam kitab Kejadian, di mana kita diberi mandat untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan ini. Ya, memang di situ juga manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan, tetapi di samping itu juga manusia dituntut untuk menjaga dan memelihara. Nah, sekarang Piltema Biamuri ini dia sudah berumur 6 tahun. Setelah kita bangun Piltema ini selama 6 tahun, ini memang baru pertama kali terjadi banjir yang begitu besar. Dan waktu itu hujannya itu berlangsung cuma 2,5 jam. Dan itu menyebabkan banjir yang begitu besar. Ketika saya tanya orang-orang tua di sini, ini baru terjadi pertama kali di tempat ini. Ya, bumi kita ini sudah mengalami perubahan. Hai, ini tanggulnya bangker, Pak. Bangker, Pak. Oh, Bang. Jebol kah? Oh. Tanggul ini terbongkar semua, tapi tidak sisa di sini. Langsung ke bawah kan? Ya, langsung ke bawah. Sampai di sini kami tidak bisa lewat karena masih banjir. Terus? Akhir kami lewat di bawah. Di mana? Di situ kan? Di batu. Di batu besar itu. Dari situ kami terus ke rumah turbin. Waktu kamu sudah dari Bendungan ke sini, kira-kira situasi rumah turbin waktu itu seperti apa? Sudah rusak semua. Sudah dua bagian terbongkar semua. Terus posisi dinamo? Posisi dinamo hanya mau pasir bonennya. Oh, masuk pasir? Masuk pasir. Ini yang apa? Oh, yang hilang. Yang terbawa banjir. Itu aman-aman, tapi masuk pasir semua kemarin. Hah? Semua kemarin masuk semua pasir dalam ini, masuk pasir semua, penuh pasir. Ini kan punya sampai di dalam ini. Selamat malam. Selamat malam. Anggota DPP yang saya kasih. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Piltema kita mengalami kerusakan. Ada sebagian bendungan itu yang hanyut di bawah banjir, kemudian rumah turbin itu juga mengalami kerusakan, dan juga dinamo. Tanpa tanggul, maka rumah turbin tidak akan aman. Sebab kita tidak tahu, mungkin banjir bandang akan datang lagi. Dengan bencana yang terjadi sesaat ini, kita rasa semua kita. Kita rasa betul bagaimana kita tidak dapat menerangan. Selamat pagi semua. Jadi Piltema kita itu mengalami bencana. Kalau misalnya kita tidak cepat memperbaikinya, bisa saja ini nanti ambruk. Berarti kita harus buat ulang. Sebagian bata ini hancur, dinamo bagian atasnya itu hilang di bawah banjir.
Dan juga yang kita bisa lihat sendiri ketika kita jalan ke sini pasti ada begitu banyak tiang jaringan kita yang sudah lapuk. Dan yang kemudian anggaran biaya. Kami hitung-hitung, ya totalnya 375. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Apa yang kita sudah lihat di sana tadi, tinggal kita bagikan ke pelanggan. Baik, kalau misalnya 375 ini dibagi ke setiap kita tadi ada 2.600.000. Bagaimana? Sanggup tidak? Saya mau tanya dulu, asa ngaceng kok solite. Baik, baik. Mungkin kalau kita pikir ini, kalau kita putus asa dan tidak mau berpikir keras dan memikirkan diri sendiri, maka ini dilepas saja. Karena sudah sangat berat sekali. Tapi bukan berarti dana di dalam ini kita harus berupa uang semua. Di situ termasuk juga tenaga kita. Kalau yang tidak ikut kerja gotong royong di bawah, itu masukkan uang saja. Jadi kita tetap berjuang, ya kita tetap berjuang bersama. Kita swadaya, pakai tenaga sendiri. Oh, wata rusak baik, Romo. Berarti ini yang ganti ya? Iya, ini yang harus diganti. Ya, jadi kami sudah berusaha dan kami sudah melakukan pertemuan bersama untuk ya memperbaiki PLTMA ini. Kegiatan ini sangat menekankan swadaya. Jadi masyarakat tidak lagi menunggu orang lain mengubah nasib mereka, tetapi dari mereka sendiri. Selain itu juga, ya kenapa kita sangat konsen dengan pengembangan energi terbarukan? Ya, dengan kita mengembangkan PLTMA ini, masyarakat menyadari tentang bagaimana menjaga lingkungan, khususnya menjaga mata air. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, satu ajakan untuk kita sekalian, semua yang ada di bumi adalah ciptaan Tuhan. Karena itu kita wajib menjaga satu sama lain. Apalagi kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi mari kita pertahankan PLTMA ini. Bukan soal listriknya, tetapi soal keberpihakan kita pada lingkungan hidup. Kita memilih itu untuk kita memelihara alam kita.
teripang. Tadi hasil monitoring walaupun tidak sampai ke laut, kami di sekitar sini Meti, hasil yang saya temukan 4 buah teripang hitam sama 6 buah lola. Kalau lobster memang dan saat ini memang dia sembunyi. Soalnya air agak kabur, jadi kurang lihat di dalam dasar laut. Setelah kita ke tempat sebelah, tapi mengingat ini cuaca kurang sahabat untuk kita hari ini monitoring. Kita minta kepada Yang Maha Kuasa agar di hari Senin dengan cuaca yang sahabat untuk kita, agar dimana kita buka hasil ini bisa hari Senin kita buka. Kita lihat keadaan atau situasi hasil laut di sini dulu, kita pulang dengan hasil yang bagus. Kita masih ke depan-depan ini masih dapat teripang. Makin hari makin berkurang. Beberapa tahun tuh mungkin kita lalu bebas. Orang-orang dari luar mereka membawa seperti potes, bom. Ya akibatnya karang rusak. Telur ikan juga pasti mati. Lepas kita bikin tempat sasi. Sasi itu seperti suatu tempat yang dilindung, terus satu tempat yang dijaga. Artinya dia utuh. Tidak ada yang mengambil sesuatu yang ada di situ. Yang bapak-bapak sasi pulau itu mereka berhasil. Mereka kumpul itu, lola itu besar-besar. Pokoknya bagus-bagus. Dia bilang, biar mereka laki-laki, kita juga punya hak. Walaupun kita perempuan. Ya, mudah-mudahan sasi bisa memuaskan untuk kita ibu-ibu. Kita perempuan, jangan kita ketinggalan. Pasti kita bisa juga kalau kita lakukan sesuatu. Selamat sore ibu-ibu, ada penyampaian untuk ibu-ibu untuk kegiatan kita di hari esok. Mungkin kesiapan kita kepada kita punya anak-anak pemuda yang esok mereka menyelam dan beberapa ibu yang sudah diutus untuk menyelam. Kamu dengar saya ini bakar ikan di sana untuk besok ini. Maksudnya makan di mana? Tempat iyo toh. Jadi yang dong ini yang ikut yang bakar ikan ini. Itu jaga tadi saja. Iya. Jemaat Tuhan, untuk kita sambut pelayan di pagi hari ini, Jemaat bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 34 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Kitab Mazmur pasal 104 ayatnya yang ke-25.
Kalau kita di Nasrani, kita percaya kalau kita sudah saksi, berarti tempat itu sudah ada perlindungan. Apalagi kita sudah papan saksi, kita sudah bawa ke gereja, kita doa atau pendeta sudah berdoa, kita kembalikan ke tempatnya. Berarti tidak bisa ambil sesuatu yang ada di situ, di sekitar berapa mil yang kita saksi itu, termasuk kayu. Nah, kita tidak bisa sentuh karena sudah batas-batas saksi. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebagai persekutuan wanita PW GKI Jemaat Elim Kapacol yang boleh hadir di hari ini untuk menyaksikan pelepasan papan saksi di daerah ini. Biarlah waktu ini kami boleh menggunakannya untuk beraktivitas menyelam pada daerah yang sudah dibuka. Dan hasil biota laut yang hendak kami ambil, biarlah itu kami akan memanfaatkan untuk dapat menjualnya. Dan biarlah dana ini kami akan proses dalam persekutuan ini sebagai ibu-ibu di tengah-tengah jemaat ini, Bapak. Bapak, inilah seluruh ungkapan syukur dan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh berdoa kepada Bapa yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Digoyang-goyang kaki kanan, kanan kiri, digoyang-goyang kaki kiri dulu. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 tembak yang dalam. Emangnya hasil dari sasi itu mau dikemanakan begitu? Kita jual. Ini dari ibu-ibu saja. Siapa yang maupun ada keperluan anak sekolah kah atau anak sakit juga kita bisa bantu. Kita sudah sampai.
kembali ke laut yang tidak masuk ukuran 69 ekor, sisa 633 yang masuk ukuran. Dari Pangdara Merah 5 ekor. Setelah tutup sasi, harapan ke depan mungkin mau membantu teman-teman, mama atau ibu-ibu. Karena kalau dengan sasi berarti kami tahu bahwa kami punya tabungan ada. Walaupun tidak ada uang. Jadi kira-kira besok ini bagaimana Mama? Maksudnya ibu-ibu rasa puas dengan hasil hari ini? Kita sudah ada pencurian di bulan November. Satu malam di situ mereka pakai alat. Jadi hasil agak mengurang. Waktu kecurian itu di dalam bodi yang pencurinya itu pakai alat itu apa kompresor sampai selangnya itu terapung-apung di kering. Semangat, jangan kecewa, masih ada hari esok. Indah sebagai Eden pada permulaan, hutan dan rimba berbunga, tanda Marilah hari mulia, hari penuh kalas. Di tengah kerjaku kau datang lekas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin. Gimana cara Pak Mukim kata lengkap tibah ya? Jauh le sama-sama aja no. Kadang tu dengan Pak Imam tu gimana jalan keluar aja cara masalah gajahnya, baik nak terulang-ulang le. Nyebab dah mana ada cik nandang instruksi pemerintah dan dikapil pemerintah tajak bu dia supaya kan balanya baik natuk deh kan. Makanya memang yang berusaha yang berdoa kan. Yang dia lah tu sama-sama. Dia sama-sama sini oleh. Saya tu je lam memerai. Kalau masalah rusak aja sama Pak Ahmad kita lihat kebun dia kan apa-apa yang ditanam Pak Ahmad semua habis. Karena insting gajah lebih kuat daripada binatang-binatang lain. Mungkin saja gara-gara cobaan, teguran ataupun satu lagi bala. Pasti kaji menandang Pak Mukim bah. Lagi sama aja lagi din. Oh kaki lagi saya kamu oleh. Bagi dah lagi doa. Tempat berkandungnya kan. Yang tinggal.
respon sih berapa mukim kan? Jadi kamu yang lagi tolong Pak Mukim deh. Cara tak kanuri pi lebih ke delay kah? Sementara tampung sama Mukim ke mana? Nanti yang betul. Kakak selamat dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Walaupun manusia, walaupun binatang, baik gajah, baik ayam, baik bebek, ciptaan Allah semua. Kenapa gajah turun ke kampung? Kita bilang gajah yang salah. Bukan. Kita manusia yang ada pikirannya. Kalau binatang nggak ada pikiran. Mari kita tingkatkan iman kepada Allah sejak hari ini ke depan. Semoga apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita perbuatkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusaknya alam gara-gara ulahnya manusia itu ayat. Sekarang darat dan laut ini termasuk alam. Kalau manusia pas menjaga lingkungan hidup, insya Allah alam ini pasti menyatukan dengan kita. Baik manusia, baik alam. Buruk manusia, buruk alam. Maka kita selaku manusia bisa menjaga lingkungan supaya jangan merusak antara alam sekitar kita, baik di alam laut ataupun di alam darat. Karena apabila manusia merusak, imbasnya kepada kita manusia juga. Ada kala banjir, longsor, apalagi binatang-binatang. Misalnya kayak gajah, turun ke kampung-kampung, makan tanaman kita karena tanaman dia udah kita tebang semua. Apalagi di pinggir-pinggir sungai. Semua udah jadi kebun. Karena gajah itu kalau nggak kita ganggu dia nggak mau kita. Mungkin itu salah satu cobaan. Bahwa kita kena tes melalui gajah kan. Dan mungkin manusia lalai. Gara-gara kita tidak ada keseimbangan antara alam dengan kita lagi.